Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus berupaya mempercepat proses pemulihan penanganan wilayah terdampak. Tidak hanya pada infrastruktur mendasar seperti akses jalan dan juga tempat tinggal, namun juga infrastruktur kesehatan. Berdasarkan data laporan BNPB per hari Jumat tersisa 215 fasilitas kesehatan yang masih rusak. 141 diantaranya berada di Aceh, 67 di Sumatera Utara dan 7 lainnya di Sumatera Barat. Kementerian Kesehatan juga mencatat sekitar 90.000 warga terdampak terjangkit berbagai penyakit pasca bencana. Data hingga 28 Desember 2025 menunjukkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi dengan 41.000 kasus atau 46% dari total penderita. Selain ISPA, penyakit kulit menyumbang 28.000 kasus atau 31% dan diare sebanyak 5.000 kasus atau 6%. Bagaimana strategi pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses masyarakat terdampak? Karena selain infrastruktur yang harus diperbaiki, pasokan obat dan tenaga medis sangat diperlukan. Ya itu tadi pemirsa, pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan termasuk diantaranya adalah perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Lantas bagaimana juga terhadap warga yang terjangkit penyakit, apa saja langkah-langkah yang telah diambil? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Wakil Menteri Kesehatan bersama Dr. Benyamin Paulus Octavianus. Selamat malam, Pak Wamen. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Ya, sehat. Ya, dan di sebelahnya langsung saja kami ingin menyapa Dr. Yusuf Kristianto yang merupakan praktisi kesehatan masyarakat. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Ya, Sehat selalu. Sehat selalu. Kami juga akan menyapa pemirsa, para kepala daerah untuk mengabarkan bagaimana sesungguhnya kondisi di lapangan. Bersama kami sudah ada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Pak Irawan. Malam Mbak, malam. Ya, kami juga ingin menyapa Bupati Aceh Tenggara, Pak Salim Fahri. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Salim. Waalaikumsalam Mbak Windy. Ya, sehat selalu Bapak-Bapak. Langsung saja kita mulai dialog kami. Pak Wamen, kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan salah satu yang paling penting khususnya untuk masyarakat. Tapi dengan kondisi pasca bencana ini, apa saja temuan yang sudah menjadi catatan dari pemerintah? Jadi langkah-langkah yang kita ambil kan sekarang sudah pasca bencana 1 bulan lebih ya. Iya. Jadi ada 3 langkah. Pertama, memastikan bahwa rumah sakit RSUD dapat lagi beroperasi maksimal. Dari data kami per hari ini, dari rumah sakit kita, seluruh rumah sakit di 3 wilayah sudah beroperasi semuanya. Ya. Hanya tentu ada yang belum maksimal. Dari total di Aceh itu ada 35 rumah sakit. Waktu 1 Desember terdampak itu 8 rumah sakit. 8 rumah sakit. Sekarang semuanya sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Sumatera Utara dari 57 yang berhenti sempat 1. Kalau di Sumatera Barat tidak ada yang berhenti. Baik. Jadi langkah pertama adalah rumah sakit daerah bisa pemulihan pelayanan RSUD. Yang kedua, pemulihan pelayanan di puskesmas. Baik. Nah, yang ketiga, rehabilitasi itu mulai ada pustu, puskesdes. Nah, itu supaya bisa aktif lagi kita menjangkau masyarakat. Baik. Itu yang kita lakukan. Jadi jadi mulai dari rumah sakitnya udah beres, puskesmas, pustu sampai pusat kesehatan desa. Agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat, begitu. Betul. Baik. Dan yang paling penting adalah sampai hari ini data kita ini penting karena jumlah yang masih pengungsi masih cukup tinggi.
pengungsi itu totalnya masih di Aceh masih 316.000. Baik. Menurut saya banyak, masih banyak sekali. Balitanya ada 17.000 lebih, ibu hamil 2.000 lebih, lansia 10.000, bahkan disabilitas ada 612. Ini perlu tadi, maka kita membentuk di mana fasilitas yang belum beres, fasilitas di mana ada 4 titik tadi yang di wilayahnya Pak di Aceh Tenggara, ada yang 4 puskesmas yang betul-betul dalam keadaan rusak. Dalam keadaan rusak. Ya, Baik. sehingga perlu diperbaiki. Pak Wamen, langsung saja mungkin kita tanyakan Ya. kepada Pak Salim. Ya. Untuk data sesungguhnya di Aceh Tenggara sendiri, Pak Salim, ini berapa fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan bagaimana juga kondisi para pengungsi saat ini, Pak Salim? Baik, Mbak, masalah pengungsi sudah berangsur berkurang. Hari ini tercatat tinggal lebih kurang 1.600 jiwa lagi, Mbak. Kami punya puskesmas rawat inap 1 yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan kami sudah bersurat kepada Pak Menteri, Pak Wamen. Kami berharap karena rumah sakit puskesmas rawat inap tersebut, kami mengambil langkah memindahkan untuk sementara ke salah satu ada gedung pemerintah yang kami rehab secara mendadak, dan insya Allah dalam minggu ini sudah bisa kami pergunakan. Dan juga kami ada 1 pustu, seluruh alat-alat di pustu tersebut yang terdampak korban banjir. Baik. Khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Mbak Widi. Baik. Pak Irawan, kalau di wilayah Bapak untuk para pengungsi maupun warga secara keseluruhan, apakah saat ini ada yang terjangkit beberapa penyakit? Ya, masih ada. Pengungsi kami itu masih ada 4.651. Tapi di setiap pos-pos pengungsian ada pos-pos kesehatan. Baik. Dan pelayanan kesehatan kami nggak terlalu terganggu sebetulnya, karena hanya ada 1 yang puskesmas pembantu yang kemudian terdampak, ada 2 poskesdes. Baik. Nah, sekarang masih ada 4.600-an, tetapi dari data terakhir ini, terima kasih nih Pak Dr. Beni, tanggal 27 pagi itu teman-teman Kemenkes RI sudah sampai di Tapsel, membimbing kita punya teman-teman di Dinas Kesehatan rumah sakit yang kami punya. Jadi kami punya alat pantau, aplikasi yang kemudian dibangun oleh Kemenkes, sehingga kami mudah sekali untuk mengetahui perkembangan pelayanan yang ada di setiap pos kesehatan yang ada. Baik. Yang disebut dengan SITREP, Situation Report, yang itu online dari setiap pos-pos pelayanan kesehatan, jadi kami terus bisa pantau. Nah, sekarang itu tanggal 31 lah ya, tanggal 31 kemarin terakhir, itu hanya ada 11 lagi sebetulnya pelayanan masyarakat kita yang dilayani di pos-pos kesehatan. Jadi semuanya Artinya, sih ya, alhamdulillah sudah sangat terkendali lah, Mbak Baik. Windy. Ya, Pak Wanen, boleh langsung saja ditanggapi. Berarti sudah ada beberapa pelayanan kesehatan yang diperbaiki dan layanannya pun juga sudah mulai berjalan. Berdasarkan data yang Bapak miliki, mayoritas ini dari warga mengeluhkan sakit apa saja, Pak? Jadi biasa kalau situasi seperti ini kan saya ke daerah bencana 2 kali, hari ke-4 dan hari ke-18, ke 3 provinsi semuanya. Jadi yang utama memang kalau yang daerah banjir itu karena kerusakannya parah, jadi air bersih nggak ada. Air bersih. Jadi kalau air bersih nggak ada, Sanitasi. ya penyakit yang berhubungan dengan sanitasi itu yang muncul. Ya maka pemerintah daerah saya lihat berjuang mati-matian untuk supaya air bersih ada. Dan pada waktu awal-awal yang paling sulit kan lampu mati. Jadi kalau lampu mati kan otomatis genset nggak bisa nyala, Iya. jadi air. Nah, Pompa air kalau hari ini tentu keadaan sudah jauh lebih baik karena kan saya lihat di mana-mana lampu sudah nyala. Jadi sekarang fokusnya lebih kepada kita mencegah dari data kita yang ada, penyakit yang ada masih bisa ditangani dengan penanganan
setiap titik ada dokter umumnya, ada bidan, ada perawat, ada apotek di situ, apoteker di situ, sehingga untuk penyakit-penyakit dasar akibat air bersih ya, itu bisa diatasi. Iya. Dr. Yusuf, Anda melihatnya pasca bencana seperti ini, apa saja penyakit yang mayoritas dialami ataupun yang dominan terjangkit kepada warga terdampak? Iya, jadi kalau misalkan di kami di public health itu pasti seperti yang tadi Wamen katakan, sanitasi nomor 1. Nah setelah sanitasi kita terkendali, nah itu kita harus jaga, jangan sampai nanti terjadi peningkatan diare, ya kan. Nah kemudian ISPA, nah ini dokter ahlinya nih. Jadi batuk pilek pasti akan menempel. Nah yang kita harus siap juga, jangan sampai nanti genangan air tambah banyak, nanti timbul tifus, kemudian timbul juga demam berdarah. Nah ini yang agak repot. Tapi kita sih berharap dengan tanggap sekali dari Wamen ini, karena memang orang lapangan ya, langsung terjun ke lapangan dari dulu. Jadi cepat sekali direspon. Nah itu yang kita harus angkat jempol buat karya Pak Wamen dan juga teman-teman di Kementerian Kesehatan, dan antisipasi agar jangan lagi nanti ada kelanjutan dari bencana ini. Jadi seperti yang Pak Wamen katakan tuh bagus banget ya, ada dokter, ada perawat, dan ada bidan. Nah siaga. Nah lanjut dengan tadi juga nanti kelanjutannya Posyandu dan Polindes akan diperbaiki juga. Jadi nanti semua pasukan ada di sana semua. Baik, Pak Salim, dengan adanya pelayanan kesehatan yang mungkin masih terganggu, apakah layanan darurat kesehatan ini juga menjadi salah satu solusi di lokasi Bapak? Nanti dijawab usai jeda, Pak Salim. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.